Baik, terima kasih sudah bergabung dan berikutnya juga ada Bapak Dr. Zainal Arifin Mukhtar. Mas Uceng, apakah sudah masuk? Mas Uceng, Eh, mungkin sebentar lagi karena tadi Mas Uceng minta supaya kita mulai setelah zuhur, setelah asar. Jadi sebentar lagi beliau. Ini Bang Uceng udah gabung. Terima kasih, Bang Uceng. Jadi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, topik diskusi kita tentang pemakzulan presiden ini naik turun ya. Dulu sempat muncul, tenggelam, sekarang dalam 1 minggu terakhir muncul lagi isu ini dan ini tentu menjadi pertanyaan di publik ya. Apa kira-kira kenapa isu ini muncul? Apakah mungkin presiden bisa dimakzulkan? Apa syarat-syaratnya secara hukum dan juga secara politik? Dan kenapa apa urgensinya isu itu untuk didiskusikan lagi di masa pemilu yang tengah berlangsung ini. Nah, eh, sebenarnya sekarang sudah ada beberapa orang yang masuk ya. Di acara ini sebenarnya kita sudah membuka pendaftaran secara online, ada 200 lebih yang mendaftar. Sekarang tentu belum sampai dengan jumlah itu, tapi kita harap nanti dalam perkembangan waktu serta terus bertambah. Nah, hari ini kita ada dua narasumber. Pertama adalah Mas Dodi Ambardi, merupakan dosen senior di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Beliau menekuni kajian politik kepartaian, media, komunikasi politik, dan jurnalisme publik dan digital. Beliau menyelesaikan studi doktoral tahun 2008 di Department of Political Science di Ohio State University di Amerika Serikat. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Komunikasi Divisi Pol UGM dan juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Beliau menulis beberapa buku, antara lain Kuasa Rakyat yang ditulis bersama dengan Saiful Mujani dan William Liddell tahun 2012. Dan salah satu buku beliau ini yang cukup fenomenal, judulnya Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, terbit tahun 2009, banyak diperdebatkan di kalangan akademik, bahkan di Fakultas Hukum juga dijadikan referensi. Nah, buku beliau itu diangkat dari disertasi beliau di Ohio yang berjudul The Making Indonesian Multi-Party System, Cartelized Party System and Its Origin. Jadi ketika kita diskusi tentang politik kartel, beliau sekali jadi rujukan. Yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Dr. Zainal Arifin Mukhtar, SHLLM. Beliau adalah akademisi, peneliti, aktivis di bidang hukum tata negara yang saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM. Sebelumnya beliau pernah menjadi Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM dan beliau termasuk akademisi yang paling sering lantang mengkritik pemerintah terutama dalam hal yang berkaitan dengan isu-isu korupsi, oligarki, dan terakhir terkait dengan politik dinasti. Beliau menyelesaikan studi magister di Michigan University di Amerika Serikat, sebelumnya menyelesaikan sarjana di Fakultas Hukum UGM, dan juga doktor di Fakultas Hukum UGM. Banyak menulis buku, salah satunya adalah buku yang diadaptasi dari disertasi beliau, Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali, Pasca akan Amandemen Konstitusi yang diterbitkan oleh Raja Wali Pres. Nah, diskusi ini nanti akan dipandu oleh Andi Nur Indah Amalia Camubar. Selain itu juga ada reportase akan dilakukan oleh Beckham J. Poduk. Jadi diskusi kita hari ini nanti akan ada ringkasannya lah dalam bentuk liputan gitu yang akan bisa disebarkan kepada media dan juga nanti dipublish di website Fakultas Hukum UGM supaya ada pembelajaran yang bisa dilihat terus-menerus dari diskusi kita hari ini. Nah, itu kira-kira untuk memperkenalkan dua narasumber kita hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Indah Amalia untuk memandu diskusi ini. Silakan, Indah. Baik, terima kasih Bapak Dr. Rianci Arizona selaku Ketua Pandeka telah mengizinkan saya untuk memandu diskusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Andi Nurindah Amaliah Camubar selaku moderator dalam rangkaian diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bersama-sama dengan Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pada rangkaian diskusi hari ini, kita akan mengangkat tema, yaitu pemakzulan presiden. Apakah boleh? Apakah mungkin? Isu pemakzulan presiden atau impeachment telah muncul beberapa waktu belakangan ini. Isu ini semakin kuat karena dibentuknya petisi 100. Di tengah-tengah situasi pemilu, presiden dianggap tidak merefleksikan netralitas. Salah satu contohnya ialah dugaan nepotisme yang telah dilakukan pada lembaga Mahkamah Konstitusi dan masih banyak lagi. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah mungkin seorang presiden dapat dimakzulkan dan apa saja hal-hal yang dapat dikualifikasikan untuk dapat melakukan pemakzulan tersebut. Diskusi pada hari ini telah menghadirkan dua narasumber yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Bapak Dr. Yanci Arizona. Izinkan saya menyebutkannya kembali. Narasumber pada hari ini yang pertama Bapak Dr. Kusrido Ambardi MA selaku dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Zainal Arifin Mohtar SH LLM yang merupakan Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama mengikuti rangkaian diskusi ini. Saya persilahkan kepada Bapak Dondi Ambardi. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore, Mas Yance. Dan kemudian di sini ada teman, ini Uceng ini, Mas Uceng ini. Saya baru sadar kalau Mas Uceng ini di Michigan. Jadi kita dulu itu mestinya dari fans yang bertabrakan ini di Big Ten untuk football. Salah yang itu. Saya di Northwestern, bukan Michigan. Oh, gitu. Oh, Mas, Northwestern. iya, iya, Oke. iya, iya. Saya Chicago. Jeffrey Winters ya, Jeffrey Winters Oh, ya, Chicago. betul-betul. Iya, saya di Ya, ya. Chicago saya. Oke, ini saya bisa share screen nggak, Mbak Indah? Dan waktunya berapa ya untuk saya ya, sehingga nanti saya bisa menghitung supaya nggak terlalu lama atau nggak terlalu cepat, kira-kira saja. Izin Pak, kurang lebih 20 menit Pak. Oke, moga-moga saya punya sekitar 16 slide ya. Baik, Saya pakai slide itu biasanya untuk memandu saya sendiri supaya pikiran saya agak sedikit teratur, tidak ke sana kemari. baik Pak. Mungkin Oke, admin bisa membantu. Oke. Bentar, saya coba share screen. Ups, sudah bisa melihat ya? Oke, selamat sore untuk semuanya, para peserta sekalian. Karena saya sudah menyapa tadi Mas Yance dan Mas Uceng, dan setelah itu Mbak Indah sebagai moderator. Ini. Eh, saya ingin memulai ini dengan sebuah kutipan ini. Sebuah kutipan ini saya kutip dari Presiden Chile ya, namanya Patricio Aylwin, yang dia menjadi presiden di Chile tahun 90 sampai 94, 4 tahun. Dan dia ketika sudah selesai itu, atau sebelum selesai, dia mengatakan, the most difficult task after being president is getting used to not being president. Jadi yang paling susah bagi seorang presiden setelah apa namanya menjalani tugasnya sebagai presiden adalah untuk membiasakan diri untuk tidak jadi presiden. Nah, itu biasanya susah. Nah, oleh karena itu mereka punya kecenderungan atau para presiden itu punya kecenderungan untuk memelihara kekuasaannya apakah dengan berbagai cara. Dan saya kira akar cerita di Indonesia dan judul dari diskusi kita ini salah satunya itu adalah karena presiden yang sekarang ini itu dalam beberapa hal telah berupaya untuk memperlebar apa namanya rentang waktu untuk menjadi presiden menjadi 3 kali. Dan setelah itu ada ide perpanjangan dan seterusnya. Jadi di sana memang ada faktor presiden yang ingin bertahan untuk memimpin republik ini. Nah, dengan sendirinya itu yang kemudian menjadi kontroversi dan setelah itu kemudian kalau diduga-duga dan ditebak-tebak, saya kira gagasan ini juga berawal dari keinginan itu. Nah, saya memulainya dengan pertanyaan yang diajukan dalam surat undangan, apakah boleh? Nah, ini saya sempat ini. Ini nanti wilayahnya Mas Uceng ini, tetapi saya ingin memulai dari sini. Saya membuka-buka lagi. Ini hasil amandemen ketiga dari UUD 45. Pasal 7A itu mengatakan presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Jadi dapat diberhentikan, itu saya kira mungkin bisa dipertukarkan dengan istilah pemakzulan. Tetapi saya tidak akan mendalami itu karena itu adalah wilayah rumusan kata dan kemudian saya tidak tahu Zeitgeist pada saat itu motifnya apa ketika memakai kata diberhentikan dan sementara sekarang media mempopulerkannya dengan istilah pemakzulan. Nah, dan di sana itu ada kriteria pemberhentiannya. Nah, di sana itu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Ini juga membutuhkan penafsiran dan saya tidak akan memasuki ke wilayah itu, karena itu saya kira nanti Mas Uceng akan jauh lebih ahli dari saya, sementara saya untuk urusan hukum ini biasanya itu melihat kutipan dan setelah itu apa yang tertulis di situ saya pahami seperti itu. Konteksnya saya biasanya tidak terlalu paham kalau itu urusannya hukum. Jadi pertanyaan yang kedua yang kemudian mau saya saya dalami. Pertanyaan, apakah mungkin pemakzulan itu dilakukan? Nah, kalau kita bicara probabilitas, itu saya kira di sana itu ada probabilitas hukum. Nah, itu kemudian saya tarik garis ke kanan, di sana saya tulis nama Zainal Arifin Mokhtar. Itu urusan Mas Uceng lah, nanti urusan hukumnya itu. Saya tidak akan berlagak menjadi ahli hukum di sini. Tetapi yang di bawah, apakah mungkin secara politik? Nah, ini yang akan saya coba bahas sekarang ini. Saya akan memulai dengan seperti ini. Ini prosedur. Ini biasanya kalau dalam disiplin ilmu politik itu ada istilah tentang hambatan kelembagaan atau seberapa batas-batas yang diberikan oleh pelembagaan politik, aturan main dan lain sebagainya ketika pemberhentian itu memang hendak diajukan oleh DPR. Jadi di sana ada syarat prosedural, misalnya DPR harus mengusulkan. Jadi tanpa lewat DPR, saya kira pemakzulan itu menjadi tidak mungkin. Nah, di sana syaratnya adalah 2/3 yang sidang DPR untuk pengusulan itu harus dihadiri oleh 2/3 dari anggota DPR. Dan setelah itu, dari yang hadir itu 2/3 setuju. Baru setelah itu, DPR mengusul usulan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan yang kemudian berikutnya lagi Mahkamah Konstitusi dengan melalui sidang itu akan mengajukan usulan itu dan meneruskan kalau seandainya setuju dengan menimbang bukti-bukti hukum mungkin seperti itu. Nah, itu mengajukannya kepada MPR. Dan di sana ada syarat prosedural. 2/3 yang hadir, 3/4 yang setuju dari yang hadir tersebut. Jadi di sana pertama yang perlu untuk kita perhatikan ketika pertanyaan apakah mungkin, nah itu ada hambatan kelembagaan seperti itu. Atau kalau seandainya kita mau optimis, ada prosedur politik yang harus dijalankan atau dijalani ketika proses pemakzulan itu diajukan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita menghitung peluang itu, apakah DPR mau mengusulkan itu. Nah, saya belajar banyak dari kasus-kasus di Amerika Latin karena selain Amerika, itu Amerika Latin yang memiliki sistem presidensial sebagaimana di Indonesia. Dan biasanya teori-teori tentang pemakzulan atau impeachment itu perbandingannya itu adalah negara-negara Amerika Latin. Nah, probabilitas itu dalam banyak literatur itu ada 4 yang biasanya diidentifikasi. Yang pertama itu memang ada krisis konstitusional yang nanti akan saya coba jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua ada skandal dan media. Yang ini kalau kita kaitkan dengan pasal UUD tadi itu, nah itu pelanggaran hukum saya kira. Di sana ada skandal dan kemudian ada tindak pidana lainnya. Dan di sana ada faktor media. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor ada kebijakan yang tidak populer yang diambil oleh presiden dengan pemerintahannya. Dan setelah itu kemudian yang keempat adalah kinerja ekonomi. Biasanya dari keempat faktor inilah yang salah satu atau gabungan dari 4 faktor ini yang akan memunculkan desaan pemakzulan ke DPR. Kalau di sana Kongres ya. Nah, kalau di sini DPR dan nanti masih ada tahapan berikutnya ke MPR. Nah, tentu saja kita perlu untuk melihat peluang hukumnya
lagi, saya garis bawahi, saya serahkan kepada Mas Uceng nanti untuk memberikan analisisnya. Tetapi peluang politiknya itu berarti sejauh mana nanti DPR itu mau berinisiatif dan menerima gagasan untuk memulai proses pemakzulan itu dengan 4 eh, faktor ini. Yang pertama, yang krisis konstitusional itu biasanya secara teknis itu ada dua istilah yang dipakai. Yang pertama itu stalemate atau yang kedua itu political immobilism. Yang itu terjadi ketika yang satu, yang pertama, ketika presiden gagal mengontrol Kongres. Jadi ketika partai pendukung dari presiden tersebut kecil jumlahnya di Kongres di Amerika Latin sana, itu biasanya akan membuka peluang untuk dilakukan pemakzulan. Jadi di sini ini dalam derajat tertentu bisa dikatakan ada proses parlamentarisasi dari sistem presidensial. Karena impeachment apa namanya atau pemakzulan itu seperti kalau dalam sistem parlementer itu ada istilah vote of no confidence. Jadi ada ketidakpercayaan kepada presiden dan satu-satunya jalan karena apa namanya karena di sana presiden juga dipilih oleh rakyat, maka kemudian di sana adalah melalui proses impeachment yang itu lebih susah dilakukan ketimbang apa namanya ketimbang vote of confidence. Kalau vote of confidence itu diajukan dalam sistem parlementer, itu urusannya kan tingkat elit saja. Mereka yang ada di DPR, mereka membentuk koalisi, koalisinya pecah, ada koalisi baru lagi untuk pemerintahan, dan itu hanya terbatas di tingkat elit saja. Tetapi untuk impeachment, itu punya syarat-syarat yang lebih banyak. Oleh karena itu, dan ini kita harus maklum, sistem presidensial itu salah satunya itu juga untuk menyetabilkan, untuk mengurangi instabilitas sebagaimana yang terjadi di sistem parlementer yang setiap kali pemerintahan itu ganti karena vote of non-confidence itu. Krisis konstitusional terjadi karena dua lembaga dalam sistem presidensial, yakni yang pertama itu adalah Kongres atau kita sebut saja di sini DPR, dan kemudian yang kedua adalah Presiden, dua-duanya bisa mengklaim mereka mendapatkan mandat dari rakyat karena dua-duanya dipilih langsung oleh rakyat. Jadi tidak bisa satu mengabaikan yang lain. Satu tetap bisa mengklaim, loh saya dipilih langsung oleh rakyat. Presiden akan mengatakan begitu. Sementara Kongres juga mengatakan, oh kami ini dipilih oleh rakyat juga. Nah ini ketika stalemate itu terjadi, tabrakan itu terjadi, maka kemudian biasanya itu akan memunculkan krisis konstitusi. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor kemungkinan terjadinya pemakzulan. Kemudian yang kedua, ini masih juga banyak belajar di apa namanya di Amerika Latin ini. Skandal itu bisa didefinisikan sebagai peristiwa yang membuka borok korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dan pada saat yang sama peristiwa-peristiwa itu diamplify atau dimagnify, dibesarkan dan di zoom in oleh media yang melakukan investigasi secara sistematis untuk mengekspos kedua skandal tersebut. Nah, kalau ini kemudian kita ambil kira-kira di Indonesia sejauh ini apa ya? Saya kira kita bisa ya mudah mendaftar dan kita itu bisa merekamnya dari media. Ada skandal Mahkamah Keluarga, ada investigasi di sana, tempo yang paling panjang saya kira salah satu laporannya. Dan kemudian juga Kompas, dan kemudian beberapa media-media konvensional lain. Dan itu menjadi apa namanya headline di televisi. Saya kira di sana ada skandal itu. Bahwa itu kemudian menjadi fakta hukum atau tidak, nanti biar Mas Uceng yang akan membahasnya. Kemudian yang kedua, saya kira akhir-akhir ini kita juga membaca banyak sekali laporan-laporan untuk jangka dekat dalam pemilu presiden tahun 2024 ini menghadapi peristiwa besar tersebut, pemilu presiden dan empat pemilu lainnya, itu ada indikasi bahwa netralitas aparat negara itu agak tercederai. Jadi apakah itu aparat negara itu kepolisian, kemudian yang kedua itu tentara, dan saya kira kemudian yang berikutnya lagi itu birokrasi. Jadi kalau kita memakai kata kunci kepala desa dan pemilu 2024, saya kira itu ratusan
entry bisa kita baca dan setelah itu memberikan informasi kepada kita bahwa ada mobilisasi aparat aparat di level pedesaan, di level kabupaten dan kota, dan setelah itu juga mungkin di level provinsi. Nah, itu yang apa namanya yang bisa kita masukkan dalam kategori skandal. Dan kemudian juga ini sudah lama berlangsungnya, tidak hanya 3-4 bulan terakhir, tetapi sejak periode pertama dan periode kedua kepresidenan itu pelemahan KPK menjadi isu yang sangat sering muncul di media. Dan setelah itu yang apa namanya yang terakhir itu kriminalisasi politik. Ini saya beri tanda kutip karena sejauh ini itu moga-moga nanti saya dikoreksi, itu tidak pernah satupun yang dibawa ke meja pengadilan kriminalisasi lawan politik ini. Tetapi ini selalu menjadi mahkota kritik, terutama dari oposisi bahwa lawan-lawan politik dari Presiden Jokowi itu banyak yang kena kasus kriminalisasi. Apapun arti kriminalisasi itu. Dan kemudian seberapa jauh itu memang mempunyai basis apa namanya bukti atau tidak, nah itu nanti bisa kita diskusikan. Kita bisa mendaftar terus ini tentang skandal ini. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa ya skandal ini itu tidak kunjung menjadi desakan ke DPR untuk melakukan pemakzulan. Dan kemudian kalau kita membuka YouTube, ada sejumlah teman yang menjadi komentator, apakah itu EF, kemudian Saiful Mujani, dan beberapa yang lain, itu juga menghidupkan isu ini, yakni bahwa pemakzulan itu perlu untuk dilakukan karena mereka mendaftar alasan-alasannya. Dan itu saya kira masuk dalam apa namanya dalam salah satu faktor yang sebetulnya bisa secara politik itu agak sedikit menggeser pendulum politik supaya nanti pemakzulan itu di apa namanya diajukan oleh DPR. Nah, saya lihat juga apa namanya ini di Amerika Latin juga, dan saya kira kemudian kita juga bisa melihat yang sebelah kiri itu Amerika Latin, yang sebelah kanan itu Indonesia. Jadi beberapa contohnya ini negara-negara Amerika Latin itu dari waktu ke waktu, dari dekade ke dekade lainnya, mereka selalu berproblem untuk melakukan pembangunan ekonomi. Kalau memakai kata yang standar itu ya. Dan mereka selalu berusaha untuk merancang bagaimana kebijakan ekonomi yang bisa memajukan mereka. Dan justru teori-teori tentang pembangunan, teori ketergantungan itu kan banyak lahir dari Amerika Latin. Oleh karena itu, Amerika Latin ini sering menjadi laboratorium untuk mengetahui bagaimana merumuskan kebijakan ekonomi, efeknya seperti apa terhadap kesejahteraan di masing-masing negara, atau kemudian efek politik dari kebijakan ekonomi tersebut. Nah, yang menjadi contoh-contoh umum alasan pemakzulan untuk alasan ekonomi adalah reformasi ekonomi itu memunculkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Jadi misalnya menaikkan harga bahan bakar. Jadi kalau negara mengalokasikan subsidi ke bahan bakar dan itu kemudian kalau kemudian mengikuti resep IMF, subsidi itu harus dipangkas. Nah, itu salah satunya bahan bakar. Dan itu biasanya menghasilkan perlawanan populer. Dan itu saya kira terjadi juga di Indonesia sejak zaman Pak SBY 2 periode dan kemudian zaman Pak Jokowi. Tetapi di sana ada variasi, ada kenaikan bahan bakar yang kemudian kenaikan harga bahan bakar dan pemotongan subsidi bahan bakar yang itu menghasilkan gelombang demonstrasi dan setelah itu pemerintah balik kanan ya, atau pokoknya tidak jadilah gitu. Nah itu juga terjadi di apa namanya di Amerika Latin. Kemudian menaikkan tarif listrik di sana juga menjadi apa namanya menjadi alasan utama yang memunculkan ketidakpuasan publik dan menghasilkan demonstrasi populer yang itu merambah di banyak kota dan setelah itu biasanya akan mendorong Kongres untuk melakukan pemakzulan. Kemudian melakukan pemotongan subsidi kesejahteraan untuk rakyat miskin itu adalah kebijakan yang tidak populer lainnya. Dan yang keenam itu adalah PHK dan PHK yang itu dilakukan oleh negara, pegawai-pegawainya dan di swasta. Jadi ada banyak jenis
apa namanya kebijakan yang tidak populer itu. Dan saya kira kalau kita melihat 1 sampai 6 itu dalam derajat tertentu muncul di Indonesia. Tetapi itu kok tidak berkembang menjadi sebuah gelombang ya, gelombang yang besar yang itu mendorong DPR untuk melakukan inisiatif pemakzulan itu. Nah, di kanan itu yang kemudian ini saya gampangan sebetulnya di sana saya mencari apa namanya mencari jenis-jenis bansos yang di sana itu ada banyak jenis dan itu dilakukan sejak zaman SBY dan sekarang ini terutama untuk menghadapi pemilu tahun 2004 itu digelontor banyak. Nah, daftar bansos itulah yang kemudian saya kira sedikit meredam kalau yang alasan 1 sampai 6 di Amerika Latin itu bisa dilunakkan dalam derajat tertentu sehingga di level masyarakat, di level populer itu di Indonesia itu tidak begitu besar desakannya. Tentu saja asumsi kita di sini adalah masyarakat itu memang rasional dan kepentingan ekonomi itu memang kepentingan yang paling tinggi. Nanti akan kita lihat di sana. Nah, bagaimana kita kemudian melihat ini ada satu indikasi biasanya kalau pemakzulan itu terjadi di Amerika Latin itu ketika approval rating persetujuan terhadap kinerja presiden itu drop. Jadi biasanya di atas 50% itu kemudian turun sampai 30, 20, bahkan 15. Saya tidak hafal satu persatu, tetapi kalau seandainya saya mau mencari, bisa. Apakah itu di Brasil, di Chili, di Bolivia, di apa namanya, di Argentina dan seterusnya. Di sana itu biasanya pemakzulan itu terjadi ketika approval rating dari sang presiden itu anjlok. Nah, oleh karena itu di sana akhirnya faktor ekonomi itu kemudian menyulut Kongres karena membaca kecenderungan populer yang cenderung tidak puas terhadap presiden, maka kemudian inisiatif pemakzulan itu dimunculkan. Nah, sekarang kemudian kita lihat di Indonesia seperti apa ya, gitu. Untuk sementara kita mencoba untuk apa namanya bersabar, tidak mempersoalkan apa namanya selama ini ada konspirasi seolah-olah semua lembaga survei itu dikendalikan. Ini saya meminjam data yang apa namanya yang dikumpulkan dari survei ke survei oleh indikator. Nah, di sana itu indikator ini mengumpulkan data yang sangat panjang nih, mulai dari tahun 2004 sampai tahun sekarang itu. Dia apa namanya coba untuk mencari korelasi antara tingkat inflasi yang itu dianggap penurunan kesejahteraan, inflasi yang tinggi itu kesejahteraan masyarakat per keluarga, per individu itu akan menurun drastis karena semula 100.000 bisa membeli 10 kali makan, nah dengan adanya inflasi bisa menjadi 4 atau 5 kali makan saja. Nah, sehingga kemudian penghasilan sebulan rata-rata itu tidak akan mencukupi untuk menghidupi semua keluarga jika inflasi itu tinggi. Nah, di sini kita lihat itu yang atas itu adalah apa namanya tingkat approval. Kemudian yang bawah itu tingkat inflasi. Jadi di sana itu kalau kita lihat, kita berikan garis tengah ya, di sana itu seperti cermin. Ketika inflasi itu menurun, maka approval ratingnya itu meningkat. Nah, tentu saja di sini tidak kongruen ya, tetapi kalau biasanya orang statistik itu akan melihat, tetapi kalau kita lihat itu dan kita apa namanya, kita hitung korelasinya, itu saya kira korelasinya signifikan. Jadi semakin bisa dikontrol tingkat inflasinya, semakin tinggi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden. Itu berlaku sejak zaman Pak SBY, 2 periode, dan setelah itu kemudian zaman Pak Jokowi ini. Nah, kemudian bagaimana Pak Jokowi ini dalam apa namanya approval ratingnya? Ini mulai tahun 2015, jadi periode kedua. Jadi pernah turun sampai level 40%, tetapi kemudian kita lihat yang terakhir 4 bulan terakhir atau 5 bulan terakhir itu approval ratingnya itu di atas 70. Dan kemudian ketika saya bandingkan dengan beberapa lembaga survei yang lain yang juga melacak apa namanya
approval rating dari presiden dari waktu ke waktu itu kurang lebih sama, di atas 70%. Jadi ini kan kontras antara Amerika Latin dengan di Indonesia. Kalau di Amerika Latin biasanya approval rating itu menjadi barometer untuk mengukur kepuasan publik, dan itu biasanya anjlok, dan kemudian pemakzulan terjadi. Nah, di Indonesia ini ternyata approval rating presiden itu bertahan tinggi. Nah, tentu saja kita bisa berdiskusi dan berdebat. Kira-kira apa yang menyebabkan approval rating itu tinggi? Nah, tadi di slide sebelumnya itu saya memberikan ini, saya kira ada banyak ada banyak kemungkinan. Tetapi salah satunya itu adalah bansos-bansos itu paling tidak itu mengurangi probabilitas mengapa desaan publik itu tidak begitu kuat. Dan kemudian juga di tingkat elit, DPR saya kira sampai sekarang itu tidak pernah menjadi diskusi serius tentang pemakzulan itu. Nah, tentu saja sekarang mereka akan ditimpa dengan kepentingan mereka sendiri. Ini mau pemilu ini, sebaiknya ke dapil dan setelah itu mereka berlaga untuk bisa menangkan kursi di masing-masing dapilnya. Nah, oleh karena itu di Indonesia itu mungkin ini pertanyaannya. Apakah faktor-faktor ekonomi itu melampaui faktor-faktor sosial politik untuk sebuah perubahan politik seperti pemakzulan? Nah, kalau di Amerika Latin kan ada skandal dan setelah itu kemudian ada faktor-faktor ekonomi dan itu bergabung dan itu yang kemudian memunculkan pemakzulan di tingkat Kongres. Nah, tapi di Indonesia itu kok tidak semua faktor itu berkumpul. Skandalnya ada, bisa kita daftar dan bisa kita lacak di media. Meskipun kita juga bisa berdebat, apakah media itu sekarang berbeda dengan yang dulu ya. Sekarang itu meskipun masuk di media, tetapi media itu kan terpecah-pecah audiensnya. Sehingga itu tidak pernah menjadi gelombang yang besar sebagai sebuah protes yang populer. Itu nanti kita bisa mendiskusikannya tentang faktor media itu. Tetapi satu hal yang bisa kita simpulkan di sini, faktor ekonomi di Indonesia itu sepertinya melampaui faktor sosial politik. Nah, itu paling tidak sejauh yang saya temukan dari dari perbandingan antara melihat kasus-kasus di Amerika Latin dengan kasus di Indonesia ini. Nah, kalau benar faktor ekonomi itu melampaui faktor sosial politik untuk sebuah perubahan politik yang diinisiasi oleh DPR, dan itu dalam bentuk inisiatif pemakzulan, itu saya kira kebijakan ekonomi menjadi penting di sana. Dan mungkin untuk ada perlunya kita untuk melihat ibu kita ini. Nah, ibu kita ini perlu untuk kita hitung ini. Jangan-jangan ini adalah beliau ini adalah penjaga gawang tentang kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya. Bu Sri Mulyani itu yang membuka keran dan kemudian menutup keran sejauh mana nanti anggaran diberikan kepada kementerian-kementerian, termasuk kemudian lampu kuning, lampu hijau, atau lampu merah untuk bansos-bansos. Ini akan tergantung oleh beliau. Pembacaan beliau saya kira mungkin sama pentingnya untuk kita tekuni, untuk kita eksplorasi. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh mengapa approval rating Pak Jokowi itu tinggi terus. Karena di sana itu ada topangan faktor-faktor ekonomi dan kondisi ekonomi. Dan tentu saja di sana kemudian kondisi ekonomi itu, yang kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, itu memang secara objektif jauh lebih baik ketika melewati krisis. Nah, ini saya kira beliau ini salah satu arsitek yang mungkin perlu untuk kita eksplorasi kebijakan-kebijakannya, yang itu kemudian bisa menyihir publik untuk tidak menggelombang dalam protes populernya. Mohon Ada izin, Pak, mungkin bisa dipersingkat karena telah lewat 20 menit. Makasih ya. ada dua Ya, slide lagi itu ya, saya karena kasihin ke ini Mas yang Dodi. Baik, Penting tuh yang disampaikan Mas Dodi tuh. Waktu saya kasihin ke Mas Dodi. baik, Mas. jangan ada yang cuma dua slide lagi ini. Nah, ini yang khas di Indonesia, yang ini juga berkaitan dengan yang selama ini saya pelajari sejak saya menyelesaikan yang S3 itu, yang khas dalam konteks Indonesia ini, controlling the state and extra state resources. Yang itu penguasaan sumber daya. Nah, sumber daya kalau di APBN dan setelah itu BUMN dan setelah itu extra state. Nah, itu para pengusaha itu semua kan kuncinya pada presiden. Nah, ini juga menjadi satu faktor yang perlu untuk kita lihat. Dan setelah itu kemampuan untuk melakukan membengkokkan birokrasi, membengkokkan netralitas
polisi dan tentara. Dan setelah itu yang terakhir, nah nanti ini mungkin saya lewati, saya beri titik-titik di sana. Ini ada faktor platform digital, kebijakan digital, strategi kampanye digital dan seterusnya. Yang itu juga membuat apa namanya penumpulan keresahan publik dan protes-protes publik dan juga kemudian protes-protes di tingkat elit. Nah, yang terakhir ini. Sebetulnya kalau kita melihat pertaruhan, pemakzulan di sana itu ada pertaruhan yang besar karena selama ini kalau di bawah terutama dalam beberapa tahun terakhir itu ada gejala demokrasi backsliding, istilahnya macam-macam ini dari para pengamat ini. Kemudian ada demokrasi regression, ada demokrasi reversal dan seterusnya. Dan itu saya kira apa yang kita capek-capek tahun 98 99 itu sekarang mulai menurun ini. Dan di sana juga ada isu hak asasi yang biasanya Usman Hamid kawan kita itu berteriak-teriak dan kemudian apa acara kemisan itu di depan istana itu berlangsung terus dan selalu mengkritik itu. Dan setelah itu law and order dan kemudian ini soal kalau seandainya pecah gelombang besar karena perlawanan itu nanti law and order itu akan goyang juga dan seterusnya sampai soal keamanan nasional. Itu pertaruhan-pertaruhan yang bisa kita eksplorasi. Tetapi lagi-lagi jangan-jangan itu semua kalah dengan agenda ekonomi. Nah, oleh karena itu kalau kemudian mungkin pertanyaannya bisa kita ajukan yang ketiga dan ini yang terakhir slide saya. Itu isu pemakzulan boleh atau tidak? Boleh. Mungkin atau tidak? Mungkin tapi tipis kalau saya menghitung dari perhitungan politik itu. Tapi kemudian kan persoalannya adalah bagaimana kita memelihara kritisisme dan bagaimana kita mencegah terjadinya regresi demokrasi di Indonesia ini yang itu nanti akan seperti bola salju kalau seandainya ini terus berlangsung. Dan oleh karena itu agenda kritis itu salah satunya adalah pemakzulan dan itu perlu untuk kita diskusikan terus-menerus dan itu menjadi agenda pikiran publik. Dan kemudian di sana kita bagi, ada short term strategi dan kemudian ada long term. Tapi ini kemudian sudah masuk advokasi ya. Nah, itu tapi kalau seandainya kita ingin memelihara kritisisme itu, nah itu saya kira memang perlu untuk kita pikirkan. Short termnya apa? Apakah kita memang mau fokusnya tahun 2024, ataukah ini fokusnya harus jangka panjang? Dan yang terakhir itu berarti mengembangkan broad-based coalition pada masyarakat sipil dan itu menghasilkan desaan kepada DPR untuk apakah itu pemakzulan atau untuk kritik-kritik yang lain, hak interpelasi dan seterusnya. Jadi alat-alat untuk melakukan kritik itu perlu untuk dicerna dan diperiksa dan perlu untuk digunakan supaya nanti kita ini tetap bisa sehat Indonesia ini. Politik Indonesia dan demokrasi Indonesia bisa tetap sehat dan kembali ke realnya semula. Saya kira itu ya perhitungan politik saya dan kemudian di sana ada sedikit elemen advokasi dan saya serahkan kepada Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah. Maaf kalau kemudian agak sedikit melampaui waktu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bapak Dodi Ambardi. Itulah tadi pemaparan dari narasumber kita yang pertama. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Zainal Arifin Mohtar, SH LLM. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Pertama-tama, apa kedengeran ya? Maksudnya lancar, nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, saya terpaksa matiin video biar suaranya lebih nyambung. Yang kedua, nah waktu saya 20 menit, saya mencoba menyingkatkan. Yang kedua, saya sebenarnya bikin slide, tapi cuma 4 slide dan sebagian bunyi pasal-pasal dan sebagian sudah disampaikan oleh Mas Dodi. Jadi izinkan saya tidak menampilkan slide apa-apa. Yang ketiga, saya kira sudah beredar juga, saya menjelaskannya di agak panjang lebar di ILC, itu ada sekitar 20-an menit, 25 menit, 24, 25 menit. Setelah video, saya kira teman-teman bisa juga nonton untuk menambah konteksnya. Saya mau jelaskan secara sederhana begini saja. Jadi, impeachment itu sebenarnya saya setuju dengan Mas Dodi. Jadi agak beda tuh impeachment. Impeachment itu spesifik sebenarnya satu tahapan tertentu.
di dalam proses penjatuhan presiden di Amerika yang itu bisa impeachable atau enggak, bisa di impeachment atau enggak. Nah, jadi kita, nah sama dengan kata pemakzulan. Pemakzulan itu sendiri saya juga nggak paham. Konon katanya dari bahasa Arab, tapi apa pemakzulan itu saya juga nggak tahu ya. Karena apa makzul itu bahasa akar katanya apa gitu, makzul. Eh, ada yang mengatakan seperti kalau coitus interruptus itu, kalau apa diputus di tengah jalan gitu. Oh, mohon maaf ini orang apa proses yang agak bersenggama diputus tengah jalan itu maksudnya sebenarnya bahasa Arabnya dipinjam dari situ katanya. Tapi saya nggak tahu. Biarkan asal katanya orang apa mencari. Tapi izinkan yang kita maksud, yang kita bicarakan pemakzulan, impeachment, dan pemberhentian presiden kita samakan saja. Walaupun di Undang-Undang Dasar sebenarnya dikenal kata pemberhentian presiden. Nah, pemberhentian presiden di Indonesia itu memang sedikit berbeda dengan banyak negara. Jadi masing-masing negara itu punya spesifik bagaimana pemberhentian presidennya. Um, Kalau Meksiko misalnya, ini ingatan-ingatan saya aja ya. Jadi nanti mungkin barangkali bisa di teman-teman riset ulang. Kalau Meksiko itu seingat saya dia spesifik langsung pengkhianatan pada negara dengan perbuatan pidana. Dia spesifikkan. Kalau di Amerika itu perbuatan pidana tertentu plus misdemeanor, ya perbuatan tercela. Apa makna perbuatan tercela bisa panjang, kita perdebatkan juga. Di Argentina itu pakai kata-kata kalau seingat saya ya, pokoknya semua misconduct atau any crimes fulfillment of inderdati. Pokoknya gitulah berkaitan dengan semua kejahatan yang dia lakukan atau dia penuhi berkaitan dengan tugas yang dia lakukan. Makanya gini, masing-masing negara itu berbeda dan lebar tipisnya itu berdasarkan negara-negara itu memahaminya. Nah, tetapi kalau kita misalnya baca konsep salah satu yang membedakan antara presidensial dengan parlementer adalah presiden tidak dijatuhkan karena kebijakan, tapi presiden dijatuhkan karena alasan spesifik yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi itu yang membedakan antara parlementer dengan presidensial. Kalau presidensial ya hanya dijatuhkan berdasarkan alasan apa yang dalam Undang-Undang Dasar. Maka saya kira kalaupun mau menjatuhkan presiden, mau tidak mau harus mengkualifikasi apapun yang dilakukan presiden berdasarkan kualifikasi yang dituliskan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, masalahnya adalah jangankan di kita, di Amerika saja mengkualifikasikan itu masih ada perdebatan. Bagaimana kualifikasinya? Ya, kalau Anda masih ingat misalnya, saya kasih contoh 2 kasus yang paling besar di Amerika yang belakangan saja. Misalnya kasus Nixon dengan kasusnya Clinton. Kalau kasusnya Nixon itu kan dia dituduh memata-matai kan, karena ada alat perekam yang dia taruh di kantor Partai Demokrat, ya, dan itu menjelang pemilu tahun 72, pemilu tahun 73, itu 72 akhir, 72 tengah atau akhir kalau nggak salah, ketahuan, lalu dilakukan penyelidikan sampai upaya penjatuhannya di tahun 73, tapi 74 dia mengundurkan diri, 74 awal, ketika dia menang pemilu 73 dan dilantik menang pemilu 72, dilantik di tahun 73. Nah, Clinton itu ada 11 tuduhannya, mulai banyak termasuk perbuatan seksualnya itu dituduh, tetapi perdebatan di DPR ya itu hanya kemudian mengkualifikasi 2, yaitu kualifikasinya satu adalah dia berbohong karena pemeriksaan pertama atau ketika berbicara pertama Monica Lewinsky dia kemudian mengatakan tidak pernah punya hubungan apa-apa dengan Monica Lewinsky, dan yang kedua adalah karena dia dituduh menghalang-halangi pemeriksaan
dengan melakukan tindakan-tindakan upaya tertentu termasuk memindah-mindahkan, seingat saya memindah-mindahkan pegawai di Gedung Putih. Nah, kalau kita belajar dari kasus itu dan kita tarik ke Indonesia, maka sebenarnya ada dua hal pokok yang harus kita bicarakan. Yang pertama, secara hukum ya, yang pertama itu adalah apa perbuatan bisa mengkualifikasi atau menjatuhkan presiden di Indonesia. Kalau kita bahasa pasal 7A, ya, direlasikan dengan 7B, ada 3 alasan tuh. Satu alasan pidana, dan ini hampir di semua negara sama, ya, karena memang biasanya presiden tidak dijatuhkan karena kebijakan, tapi dijatuhkan karena pidana, perbuatan pidana. Jadi di situ agak mirip dengan konstitusi Amerika, karena langsung dirinci. Ada bribes, penyuapan, lalu kemudian ada pengkhianatan pada negara, lalu kemudian kejahatan. Nah, ini yang menarik, ada kejahatan pidana berat lainnya. Dan kemudian ditambahkan dengan dua alasan lain. Jadi selain pidana, ada alasan yang bersifat administratif, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Yang ini saya tidak dapat ya di negara lain. Di Amerika juga nggak ada setahu saya alasan administrasi ini. Nah, kalau kita lacak perdebatannya dulu, itu dikaitkan dengan syarat-syarat sebagai presiden. Misalnya ketahuan di tengah jalan dia ternyata pernah menerima warga negara lain dengan keinginannya dia ya, bukan warga negara kehormatan, karena keinginannya dia menerima warga negara lain sehingga kemudian menjadi alasan untuk impeachment. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, karena dulu ada konsep warga negara asli atau kemudian warga negara sejak kelahiran dan tidak pernah menerima dari negara lain. Nah, yang ketiga adalah alasan selain pidana administrasi, yang ketiga adalah ini yang menarik, misdemeanor atau perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu ada di beberapa negara, seingat saya Meksiko juga pakai, bukan Meksiko, Kolombia pakai, ada beberapa negara yang pakai gitu. Jadi ada beda-beda untuk mengatakan bahwa perbuatan tercela juga bisa dijatuhkan. Tapi apa makna perbuatan tercela itu beda-beda juga. Nah, apa yang dimaksud perbuatan tercela di kita itu juga kita nggak tahu, kita nggak pernah exercise. Ya, waktu perumusan Undang-Undang Dasar juga tidak di-exercise dengan panjang, kecuali dikatakan kita menggunakan model perbuatan tercela yang ada di dalam Konstitusi Amerika. Padahal Konstitusi Amerika itu nggak spesifik. Tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa menjatuhkan menjatuhkan Clinton itu bukan karena hubungan seksualnya dengan Monica Lewinsky, tapi karena perbuatan tercelanya itu adalah karena dia berbohong ketika pemeriksaan, ketika pertama kali dia berbohong di hadapan publik. Itu perbuatan tercelanya di situ. Nah, sedangkan perbuatan tercela di kita, kalau kita kaitkan dengan undang-undang lainnya, seperti misalnya undang-undang berkaitan dengan pemilu, syarat seorang anggota legislatif tidak melakukan perbuatan tercela, dan lain-lain sebagainya, itu biasanya lebih bersifat kejahatan yang bersifat sosial, termasuk psikotropika, ya, penggunaan psikotropika dan kejahatan seksual lainnya. Nah, gitu-gitu tuh. Jadi beda-beda konteksnya ketika menjalankan perbuatan tercela itu. Artinya begini, saya mau bilang, kalau ada usulan untuk melakukan impeachment, maka mau tidak mau dia harus mengkualifikasi. Sebenarnya presiden masuknya di kualifikasi mana? Apakah dia melakukan perbuatan pidana? Apakah dia melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat? Nah, bagaimana mengkualifikasinya tergantung bagaimana membangun argumentasinya. Saya memberi contoh secara sederhana, saya termasuk yang mengatakan pidato presiden di Gunung Salak di hadapan para relawannya waktu itu, relawannya, dia mengatakan bahwa dia tahu apa yang mau dilakukan oleh partai-partai lain, karena dia punya alat kelengkapan negara yang namanya BIN, yang namanya intelijen, sehingga saya dia bilang intelijen ya. Jadi dia punya intelijen, punya mata-mata kaki untuk tahulah kira-kira apa yang mau dilakukan oleh partai-partai lain dalam hal pemilu. Nah, itu yang saya mengatakan ini agak mirip sebenarnya kasus
Nixon. Ketika Nixon menggunakan kekuasaannya, ya kan, kemudian memata-matai partai lain dalam menjelang pemilu tahun 72. Nah, poin saya adalah ya masuk itu, tapi mau dimasukkan di kualifikasi mana itu yang menarik. Apakah itu sebagai sebuah perbuatan pidana? Apakah itu perbuatan tercela karena menggunakan kekuasaannya untuk memata-matai? Ataukah itu masuknya perbuatan administratif? Administratif kayaknya enggak. Nah, itu tadi saya bilang, apapun tuduhannya, misalnya termasuk menggunakan paman, ya kan, dalam kasus Paman Usman, maka mau tidak mau harus dikualifikasikan ke dalam 3 bentuk yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu. Karena limitasi penjatuhan presiden itu adalah dia tidak dijatuhkan karena kebijakan, tapi dijatuhkan karena impeachment articles. Dijatuhkan karena pasal yang memperbolehkan dia dijatuhkan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua begini, tadi Mas Dodi udah menyinggungnya sebenarnya ya. Ada jalan yang tidak sederhana sebenarnya. Ya, kenapa? Karena untuk menjatuhkan presiden ada namanya quorum. Ya, di DPR sekurang-kurangnya bertemu itu 2/3 anggota DPR itu harus hadir sekurang-kurangnya ya. Baru kemudian paripurnanya bisa dibuka, dan paripurnanya untuk menyetujui bahwa presiden dibawa ke proses impeachment itu 2/3 lagi dari itu. 2/3 anggota DPR itu sekitar berapa ya? Karena 2/3-nya kan 580 sekarang ya. 575 atau 580. 2/3-nya itu berarti sekitar 360-an, 367, 368 kira-kira 2/3-nya. Dan harus disetujui lagi 2/3, berarti kira-kira presiden bisa dibawa ke proses impeachment di MK itu kira-kira sekitar 250, 248, 250. Dan itu perhitungannya nggak sederhana. Ya, karena sekarang kalaupun kita hitung-hitungan, kalau kita hitung-hitungan kalau kita hitung-hitungan koalisi dengan oposisi, sekarang kelihatannya sekitar 50-an persen. Ya, 50-an persen tuh, 50-an persen, 50, 52 sampai 53% yang melawan Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi diidentikan dengan pasangan 02, pasangan 02 itu didukung sekitar 40-an, 30-an, 40-an, menjelang 40-an, 40-an persen. Nah, artinya untuk mencapai 2/3 ini hitungannya masih panjang. Ya kan? Nah, cuma memang jangan lupa, hak menyatakan pendapat itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ya, logika nyambung hak-hak DPR itu sebenarnya ada dalam Undang-Undang Dasar Sementara UDS 50. Jadi sebenarnya untuk menyatakan pendapat itu harus dimulai dari bertanya dulu, ya kan? Nanyain dulu kepada presiden, dan bertanya itu sederhana banget. Bisa berapa orang sudah bisa mengkualifikasi hak bertanya. Lalu angket, kalau angket itu lebih sederhana lagi. Sederhana karena saya ingat saya 20-an aja, 25 lebih dari 2 fraksi bisa membawa usulan angket. Kalau di ujungnya angket itu penyelidikan ya, berasal dari kata Prancis, bahasa Prancis, enquête istilahnya. Itu diterjemahkan menjadi angket di kita, atau the right to inquiry kalau di Amerika. Itu kemudian dibawa, kalau hasil angket itu menemukan ada kesalahan, hasil penyidikan itu menemukan ada perbuatan pidana atau pelanggaran tadi, baru dibawa ke proses impeachment. Nah, artinya prosesnya nggak sederhana. Prosesnya nggak sederhana. Sangat dibutuhkan kemauan partai politik. Saya termasuk yang mengatakan kemauan partai politik, karena biar bagaimanapun impeachment articles kita sangat rendah melibatkan publik. Nah, itu menariknya. Jadi kalau kita bagi model impeachment kita sangat political sentris, saya kira iya political sentris. Kalau kita bagi metode pemberhentian presiden ya, ada political sentris, ada yang kemudian mencoba memix antara political dengan hukum, ada yang hukum murni, lebih menekankan pada hukum,
ya, dan ada yang kemudian melibatkan publik. Kalau dibagi 4, kita kelihatannya lebih ada di posisi yang kedua itu tadi, mencoba memix antara politik dengan hukum, tetapi di sini bobot ke politiknya lebih besar dibanding bobot ke hukumnya. Karena MK itu hanya kayak pelengkap saja, ya kan? Karena DPR yang nuduh dibawa ke MK, kalau MK benarkan dibalikin ke MPR, MPR kemudian yang memutuskan jatuh atau tidak. Jadi bukan MK-nya. Ya, jadi itu yang saya bilang tadi, kalau dibagi 4 level, satu yang full kongres, full parlemen saja, full politik, lalu kemudian yang kedua itu mencoba menggabung antara hukum dengan politik, yang ketiga itu yang benar-benar politik, yang ketiga benar-benar hukum, dan yang keempat itu adalah ada bau-bau publiknya. Kita nggak menggunakan tiga-tiganya, yang satu, tiga, dan empat. Kita menggunakan yang dua, yang mencoba menggabung hukum dengan politik, tapi sebenarnya kita itu agak lebih dekat ke politiknya. Saya lupa ya, seingat saya ada satu negara yang menggunakan referendum sebelum menjatuhkan presiden. Negara di Afrika, Ghana kalau tidak salah. Ya, jadi nanti Anda bisa cek ya, apapun yang saya sampaikan, mohon Anda cek ulang ya, karena ini berbasis ingatan-ingatan saja. Ghana kalau tidak salah itu um, melibatkan publik, referendum sebelum penjatuhan presiden. Nah, artinya apa? Saya, kalau tadi Mas Dodi menghitungnya sudah sangat luar biasa, dan saya senang sekali, saya mengikuti dengan baik apa yang disampaikan Mas Dodi. Saya kira secara politik memang masih ribet. Khususnya adalah ketika partai politik kita ini, kalau bahasakannya Mas Dodi, ya politiknya ya kartel, koalisi dan oposisinya itu tidak 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 jelas-jelas amat, gitu. Ya, koalisi dan oposisinya tidak bergantung, tidak ada korelasinya dengan hasil pemilu sebenarnya, tidak punya korelasi langsung, karena betul-betul dibangun berdasarkan koalisi dalam membentuk pemerintahan saja dan menjalankan pemerintahan, bukan dari hasil pemilu siapa pemenang lalu kemudian mendapatkan semuanya seperti misalnya model di Amerika. Ya, terlepas plus minusnya, tapi saya kira itu yang membuat tidak ada koalisi dan oposisi yang sejati di kita. Dan di titik itu, walaupun sekarang nih misalnya oposisinya kayak lebih kuat dibanding koalisi pendukung Presiden Jokowi, yang itu kebanyakan berafiliasi ke partai di 02, ya kita nggak bisa mengatakan itu pasti akan ekuivalen ke arah impeachment di parlemen. Baik usulan untuk angketnya menuju ke HMP-nya maupun didaftarkan ke MK-nya, bahkan di ujungnya di MPR-nya. Saya kira nggak bisa kita katakan itu pasti punya keterkaitan dan korelasinya sama. Nah, belum lagi memang karena pragmatisme partai. Saya selalu mengatakan mereka masih saling mengintip nih sebenarnya. Mau berkoalisi siapa dengan apa. Kita semua tahu, sudah beredar di publik, Mas Dodi barangkali jauh lebih paham. Nasdem kalau misalnya masuk putaran kedua adalah pasangan 2 dan 3, emangnya Nasdem pasti mendukung 3 ke PDI? Belum tentu. Nasdem kemungkinan akan lompat ke Gerindra atau lompat ke Golkar gitu, bergabung dengan mereka mendukung 02. Artinya saya mengatakan ya, metode impeachment di Indonesia itu yang mencoba menggabungkan hukum dengan politik, tapi lebih tendensi politiknya lebih kuat. Itu yang membuat yang menentukannya memang adalah politik. Jauh lebih menentukan dibanding yang menentukan di MK-nya. Nah, di titik itu saya sepakat dengan Mas Dodi, peluangnya kecil sekali sebenarnya. Kalau kita lihat dengan pragmatisme partai politik, ya, dan partai-partai politik yang masih saling intip sebenarnya, belum mau menetapkan kondisinya apakah dia akan koalisi atau oposisi yang benar-benar. Nah, artinya kalau ditanyakan ke saya lagi-lagi, ya secara hukum bisa masuk dua tadi hitungannya itu ya, hitungan dari antara tiga tadi sangat mungkin dikualifikasi ke sana sudah sangat. Yang kedua, secara proses apakah bisa dibawa ke proses HMP, dibawa ke proses angket lalu ke HMP, saya kira masih ada kemungkinan.
dengan hitungan 2/3 walaupun kecil, makin ya mengecil, ya saya kira masih ada. Tapi yang lebih membuat yang paling mengecil adalah karena ini adalah proses politik, tendensi ke politiknya jauh lebih kuat dibanding ke arah hukumnya. Nah, saya cuma terakhir ingin mengatakan begini, silahkan tetap dilakukan karena yang namanya saya mengatakan impeachment itu bukan upaya untuk menggonta-ganti pemerintah atau merusak sistem pemerintahan. Enggak, menurut saya itu adalah bagian dari item pengawasan yang diberikan kepada negara, kepada kita semuanya. Karena lagi-lagi sistem presidensial bekerja dengan pembatasan. Presidensial bisa bekerja dengan baik kalau kita batasi dengan bagus. Karena seorang presiden itu kan sebenarnya raja, kata Hamilton, dalam sistem mirip sistem monarki, raja yang kemudian coba kita batasi dengan cara apa? Dengan cara konstitusional, termasuk misalnya dengan impeachment. Nah, saya menggunakan waktu 1 menit terakhir, Mbak Indah, sebelum saya serahkan kembali, itu sebenarnya untuk mengatakan begini, saya termasuk yang percaya bahwa tidak ada kaitannya antara proses impeachment dengan proses politik. Bukan, tidak ada kaitan antara impeachment dengan merusak pemilu. Dua hal yang berbeda. Ya, kalau mau dihubung-hubungkan secara politik, hitungan politik ya iyalah, pasti ada, siapa yang bilang tidak. Tetapi kalau bahwa saya tetap mengatakan bahwa impeachment adalah proses penjatuhan jabatan dan yang namanya pemilu adalah ada yang mengerjakannya adalah KPU. Kalau Prof. Jimli bilang ada orang yang takut kalah sehingga membawa impeachment, saya kira logika Pak Jimli itu agak tidak pas gitu. Ya, karena sama, ada orang yang takut kalah sehingga takut ada pendukungnya yang diimpeach. Kan begitu aja kalau kita mau pakai logikanya Pak Jimli. Jadi nggak bisa satu orang dituduh tidak adil karena takut kalah, sedangkan orang lain yang juga takut kalah tidak dituduh juga hal yang sama. Harusnya Pak Jimli lebih fair menurut saya untuk mengatakan yang membawa ini bisa jadi takut kalah sehingga mau menyerang Pak Jokowi. Pada saat yang sama dia juga harus bilang yang menolak ini juga takut kalah sehingga mencoba mempertahankan Pak Jokowi untuk mendukung tetap 02, kan saya kira itu jauh lebih fair kalau mau dipakai logikanya gitu. Nah, tapi apapun itu saya kira jangan pernah impeachment ini dianggap sebagai upaya kudeta, upaya apa, menurut saya omong kosong. Jangan dianggap ke arah sana lah. Kita masih ingat dulu UGM mau bikin acara apa seminar soal impeachment saja dihajar habis-habisan sama orang-orang yang sekarang mengkritik Pak Jokowi sendiri. Jadi itulah lucunya. Kita dulu dihajar habis-habisan gara-gara mau bikin seminar impeachment oleh orang-orang yang saya kira sekarang adalah pengkritik Pak Jokowi sendiri, bahkan termasuk yang ya mengatakan impeachment itu bisa menjadi perlu dan lain sebagainya. Ya begitulah, politiklah yang membolak-balikkan kondisi beberapa tahun yang lalu dan sekarang. Saya kira Mas Doni bisa menjelaskannya jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uceng, Bapak Zainal Arifin Mohtar atas pemaparan materinya tadi dari perspektif hukum, dan itulah tadi juga telah dibawakan materi oleh Bapak Dodi Ambardi dari perspektif ilmu politik. Kemudian kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya untuk saat ini. Boleh raise hand atau melalui chat juga. Ya, ini sudah ada 2 ya. Sudah 3, cukup baik. Apakah tidak ada penanya perempuan di sini? Baik, kalau begitu kami langsung saja. Yang pertama, kepada Saudara Aksal Habibillah, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aksal Habibillah Alifri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Izin Mas Uceng, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mas Uceng pada acara ILC kemarin, yaitu apakah sudah seharusnya pembatasan kekuasaan presiden itu menjelang pemilu harus diatur, Mas Uceng? Dan bagaimana mekanismenya? Apakah harus diatur dalam konstitusi atau cukup dengan undang-undang? Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya, Mas Uceng. Demikian, terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Aksal Habibillah. Kemudian selanjutnya saya tampung dulu pertanyaan semua. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudara M. Kholis M.A. Harahap. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Polis Mujahidin Ahda Rahab. Saya dari Medan, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Zainal Arifin Mokhtar. Pertanyaan saya ialah terhadap pemakzulan Presiden. Dalam rangka untuk memberhentikan Presiden, ada lintasan-lintasan atau trajektorinya. Yang pertama itu pertama-tama harus diusulkan dulu oleh DPR, kemudian dibawa ke MK, lalu diputus oleh MPR. Nah, pertanyaan saya adalah, jika kalau Presiden misalnya ya, Presiden Joko Widodo didukung penuh oleh DPR, lalu masuk ke MK, dan MK memutuskan bahwa benar ada pelanggaran hukum, tetapi ketika dibawa ke MPR, MPR justru menolaknya. Bukankah apabila MPR menolak dari putusan dan usulan DPR tersebut, sama dengan MPR membangkangi putusan MK? Apakah logika hukum tersebut bisa diterima, Pak Zenan? Lalu kemudian yang kedua, dalam pemecatan seorang presiden ada 3 kategori, seperti yang Bapak sampaikan di LC, saya dengarkan. Yang pertama, ada kategori pelanggaran hukum, yang kedua kategori pelanggaran administrasi, dan yang ketiga adalah pelanggaran etik atau perilaku tercela. Nah, jika yang dibawa DPR ini ke MK merupakan pelanggaran etik atau perilaku tercela, apakah MK bisa menyidangkannya? Padahal kita tahu bahwa MK belakangan ini sering memutus tidak berdasarkan etik. Dan kita tahu juga bahwasanya MK itu memang lembaga peradilan hukum, bukan lembaga peradilan etik. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudara Fajrianto. Kepada Saudara dipersilahkan. Halo Mas Fajrianto, apakah terdengar? Mohon izin mungkin bisa dilanjutkan sebentar untuk itu. Untuk saat ini Halo, saya... apakah suara saya terdengar? Oh ya, ini baru terdengar. Silahkan. Ya, mohon maaf. Baik, eh, di sini saya sebelum masuk kepada pertanyaan, saya ingin sedikit mungkin menelaah konstruksi pasal 7A Undang-Undang Dasar. Di situ saya pikir ada kelebihan kata gitu antara penyuapan dan korupsi. Kalau kita tilik Undang-Undang Tipikor, maka penyuapan itu terkualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Jadi saya pikir ya itu tidak perlu ada begitu. Nah, yang mungkin saya ingin pertanyakan adalah terkait etika presiden begitu. Jadi kemarin Prof. Jimli seringkali mengangkat bagaimana urgensi etika di dalam proses demokrasi. Nah, namun terkadang saya pikir banyak sekali etika yang dilanggar oleh presiden itu. Tapi karena tidak adanya koridor untuk mengangkat bagaimana etika itu ditegakkan, alhasil proses pelanggaran etika itu terbiarkan begitu. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan saya mungkin apakah di dalam konstruksi Undang-Undang Dasar etika atau pelanggaran etika oleh presiden itu terkualifikasi sebagai prasyarat untuk dilakukannya pemakzulan? Itu paling sering diangkat oleh Prof. Jimli. Dan mungkin nanti itu berkorelasi dengan pertanyaan Mas Polis mungkin bagaimana etika itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajrianto. Selanjutnya mungkin bisa dijawab langsung oleh Bapak Dr. Zainal Arifin Mokhtar dari ketiga pertanyaan tadi. Kepada Bapak Mas dipersilahkan. Dodi mau duluan? Mas Dodi aja dulu, biar komen. Bapak Dodi mungkin mau memberikan Oh, jawaban beliau sebentar. mau komen duluan. Pertanyaannya ke Uceng. Saya izin, Pak, untuk pertanyaan soal etika itu bisa dijawab oleh keduanya. Nah ya, Mas Dodi duluan lah. Oke. Soalnya saya banyak, biar saya belakangan aja. Mas Dodi duluan. Oke. Kan Pak Dodi.
Mungkin saya akan karena pertanyaannya itu berkaitan dengan etika dan kemudian apa namanya definisi tentang istilah-istilah yang ada dalam pasal-pasal itu ada apa namanya ada dalam wilayah yang sebetulnya saya tidak terlalu menekuninya. Tetapi begini, eh, saya akan memulainya itu dengan apa namanya dengan perhitungan politik di DPR. Karena di sana apakah nanti itu etika bisa menjadi pagar atau tidak. Nah, kalau orang politik biasanya, nah apakah aturan atau etik itu akan mengikuti juga kepentingan-kepentingan yang ada dan diidap oleh anggota DPR, fraksi, atau partai, atau DPR secara keseluruhan yang terdiri dari partai-partai tersebut. Sehingga kemudian ketika etika itu diusulkan oleh publik dan didesakkan oleh publik, itu nanti perjalanan proses politiknya apakah seorang anggota DPR, kemudian fraksi atau sekelompok fraksi, atau mungkin kayak kelompok informal yang ada di DPR akan apa namanya akan memagnify, akan mengartikulasikan itu di publik dan kemudian dalam forum DPR yang berhadapan dengan presiden, itu saya kira mereka akan berhitung secara politik itu. Sejauh mana ini nanti itu memang akan membawa dukungan bagi saya. Dukungan itu bisa elektoral, bisa juga dukungan dalam hal reputasi ya. Dan itu saya kira ketika saya meriset dulu ya, tahun 2005 saya wawancara banyak sekali dengan anggota-anggota DPR, itu mereka punya misalnya ketika mereka mengkritik itu sejauh mana nanti itu bisa membuat citra mereka itu terbangun dan kemudian dia bisa menguasai media. Nah, jadi di sana etika sebetulnya itu hanya bungkus. Nah, oleh karena itu kemudian ketika apakah nanti etika dan kemudian pasal itu akan diterapkan atau tidak, itu di sana ada perhitungan politiknya. Itu elemen yang mau saya tambahkan. Tentang substansinya nanti saya serahkan kepada apa namanya Mas Uceng. Termasuk kemudian ketika ada usulan untuk impeachment. Inisiatif itu kira-kira prospeknya seperti apa ya? Nah, di sana kita harus berhitung tentang ini presiden bagaimana mengontrol DPR. Dan di sana itu ada satu apa namanya fungsi yang kalau dalam bahasa yang mendaring disebut dengan political fixer. Nah, itu yang mereka itu akan mencoba untuk kalau seandainya itu dianggap penting dan itu bisa meruntuhkan reputasi, itu presiden juga akan mencoba untuk memasuki wilayah itu dengan banyak pintu. Dan itu kemudian apakah akhirnya sebuah inisiatif yang nanti itu akan menempatkan presiden sebagai objek kritik, objek penyelidikan atau sejenisnya, itu akan digerogoti sejak awal, dinegosiasikan sejak awal, apapun istilahnya. Nah, di situ saya apa namanya saya menghitung peluang-peluang apakah pemakzulan ini salah satunya itu punya prospek untuk tampil di panggung DPR. Yang itu saya merasa bahwa loh, kita harus menghitung banyak hal itu. Itu saja poin-poin yang mau saya tambahkan. Satu elemen di luar yang hukum, di luar yang etik. Nah, karena etik itu nanti kan kita bisa bertabrakan ya etika itu, prinsip-prinsipnya. Nah, itu yang mau ditonjolkan yang seperti apa itu saya kira ada perhitungan politik di sana. Elemen itu yang mau poin saya itu, elemen itu yang mau saya tambahkan ketika kita berhitung dengan apa namanya inisiatif yang berasal dari DPR, yang itu nanti inisiatif itu berhadapan dengan presiden. Itu Mbak Indah, terima kasih. Jadi saya tiga-tiganya deh, saya mau masukkan elemen itu aja. Baik, terima kasih Pak Dodi atas kesempatannya. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Zainal Arifin Mohtar untuk menjawab ketiga Oke, pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, pertama dari Mas Arsal ya, soal pembatasan kuasa presiden. Jadi memang, jadi gini, saya tadi udah bilang bahwa dalam sistem presidensil yang paling penting itu sebenarnya pembatasan kuasa. Karena presiden itu agak mirip dengan monarki, agak mirip raja dalam sistem monarki. Hamilton yang bilang itu, salah satu tokoh federalis paper. Nah, pembatasannya ini yang kita harusnya buat secara lebih baik. Nah, salah satu yang harusnya saya selalu bilang belakangan itu adalah bagaimana membatasi presiden di
transisi antar waktu pemilu, baik ketika dia incumbent maupun dia udah tidak bisa terpilih lagi. Kenapa? Karena kemungkinan cawe-cawenya besar. Kalau dia incumbency, cawe-cawenya itu supaya dia reelected. Kalau dia sudah tidak terpilih lagi, kemungkinan besar adalah cawe-cawenya itu kepada orang yang dia jagokan. Apalagi dalam kasus Indonesia bisa jadi bisa dianggap sebagai politik dinasti. Karena kemudian diserahkan kepada tongkat estafet diserahkan kepada anaknya walaupun tidak dengan jabatan yang sama. Nah, itu biasanya diterjemahkan dalam istilah lame duck. Di beberapa negara diatur lame duck. Prinsip-prinsip untuk mengatakan presiden itu harus dipincangkan. Nah, beda-beda nih ya, memincangkannya juga beda-beda masing-masing negara. Ada yang betul, ya ada sedikit agak keras, ada yang cuman administratif saja, ada yang sedikit agak lebih soft, tapi menuju ke hard gitu. Ya, beda-beda masing-masing negara. Tapi saya kira bayangannya sama, bahwa presiden itu harusnya dibatasi, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan tertentu di saat-saat transisi antar waktu pemilu. Jadi antar waktu pemilu tuh. Jadi antara satu pemilu dengan pemilu berikutnya itu harusnya dibatasi kuasa presiden. Nah, macam-macam negara saya nulis di jurnal salah satunya soal itu, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, Amerika beda, bagaimana Ghana juga beda aturannya. Tapi saya kira itu penting untuk dilakukan. Karena kalau kita compare dengan pilkada saja, pilkada itu lebih adil loh. Di aturan undang-undang pilkada itu seorang kepala daerah itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan tertentu yang itu bisa berimplikasi ke arah dukungan ke kandidat atau menguntungkan kandidat, termasuk dirinya sendiri kalau dia incumbency. Dilarang memindah-mindahkan orang, ya kan, tidak boleh lagi mencopot-copot jabatan, itu diatur tuh. Tidak boleh menggunakan APBN, ada tuh larangannya jelas. Tidak boleh menyelenggarakan satu kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan dana APBN. Nah, di Pilpres itu nggak ada sama sekali. Nah, itu yang saya bilang bahwa Indonesia harus mengatur model lame duck-nya. Bagaimana menekan presiden supaya tidak bisa menggunakan kuasa-kuasanya terlalu kuat, cawe-cawe. Di Amerika sendiri perdebatannya banyak. Saya sudah jelaskan bahwa ada namanya jamuan Rose Garden gitu. Itu perdebatannya kencang di Amerika ketika Presiden Amerika itu mengundang pengusaha dan para pendukung untuk jamuan makan di Rose Garden, ya, makan malam itu. Oh, itu ribut, itu perdebatannya panjang untuk mengatakan bahwa bahaya loh, hati-hati itu bisa menuju ke arah penggunaan kuasa secara tidak benar dan harusnya masuk dilarang. Tapi apapun itu, saya kira Indonesia harus membentuk modelnya. Bukan hanya untuk Jokowi, saya kira ini akan berlangsung untuk presiden berikutnya. Berlangsung untuk presiden siapa saja. Karena kuasa presiden, kalau kita lihat, misalnya di zaman Megawati maupun di zaman SBY, gejala itu ada sebenarnya. Gejala itu ada, termasuk memindah-mindahkan orang tertentu, melantik jabatan-jabatan tertentu di ujung waktu, ya, ketika pemilu, termasuk di ujung waktu sebelum berhenti menjadi presiden menandatangani perpu atau undang-undang tertentu, itu ada semua tuh. Gejala yang sangat mungkin dikatakan sebagai penyalahgunaan jabatan. Nah, artinya apa? Kita harus halangi nih. Nah, saya membayangkan tidak perlu undang-undang dasar sebenarnya. Dulu sudah kita dorong bahwa harusnya ada undang-undang khusus soal lembaga kepresidenan. Lempres inilah yang harusnya mengatur. Tapi Lempres nggak keluar, yang keluar adalah Undang-Undang Kementerian Negara. Yang itu hanya mengatur soal kementerian saja. Padahal menurut saya yang harusnya diatur itu lembaga kepresidenan. Lembaga presiden itu harusnya diatur, termasuk diatur misalnya banyak hal yang harus diatur di undang-undang lembaga kepresidenan. Misalnya presiden keluar negeri diserahkan kepada siapa, bagaimana mekanismenya. Wakil presiden boleh nggak nandatangani PP? Boleh nggak? Anda pasti bilang nggak boleh karena itu presiden. Tapi di zaman kita, di zaman JK, Wapres nandatangani PP. Itu terjadi. Jadi jenis-jenis begitu harusnya diatur di undang-undang lembaga kepresidenan, termasuk ngatur soal ini.
termasuk ngatur soal cuti, termasuk ngatur soal bagaimana dia kalau dia mau kampanye lagi, bagaimana dia menggunakan apa yang harus dilarang, apa do and don't-nya itu harusnya ada. Nah, artinya Mas Arsal, saya kira harusnya ada di Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Kalau tidak bisa di situ, sekurang-kurangnya di Undang-Undang Pemilu. Diatur kalau memang mau diatur antar waktu pemilunya. Tapi kalau mau diatur presiden secara keseluruhan, saya kira harusnya di Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Sayangnya, nggak pernah menarik buat partai politik. Ya, karena dulu didorongkan juga kepada PDIP, PDIP juga nggak mau karena dia merasa presidennya atau kandidatnya diuntungkan menjadi presiden, nggak perlu lagi dibatas-batasi gitu. Yang kedua, Mas Harahap soal pemakzulan DPR kemudian ke MK, MK ke MPR, apakah MPR bisa dianggap pembangkangan? Saya kira itu yang saya bilang tadi. Negara-negara masing-masing membentuk model impeachment-nya, pemberhentian presidennya, dan itu beda-beda antar satu negara dengan negara lain. Ada negara yang full parlemen saja, ada negara yang menggabungkan dengan proses penegakan hukum, ada negara yang ya mencoba penegakan hukum semata, ya kan, ada kelembagaan atau kayak forum privilegiatum saja, ada kemudian negara yang mencoba mengawinkan dengan pandangan publik melalui referendum. Nah, itu kesepakatan dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dan tidak bisa dikatakan bahwa karena MPR berbeda pandangannya dengan apa yang dikatakan oleh MK, itu bisa jatuh karena pertimbangan MPR bisa jadi berbeda. Saya kasih contoh misalnya ini agak mirip-mirip walaupun agak berbeda ya konteksnya karena bukan MK ya, bukan MPR ya, di Amerika. Apakah Clinton terbukti semua dakwaan impeachment-nya? Iya, terbukti semua. 2 bukti itu terbukti. Ya, dia berbohong dan menghalang-halangi. Tetapi apakah kemudian di Senat jurinya, karena di Amerika itu modelnya adalah penggugatnya, ya, penuntutnya itu adalah DPR, hakim ketua MA-nya menjadi ketua sidangnya, dan jurinya itu adalah Senat, ya kan? Dan akhirnya diputuskan tidak waktu itu oleh Senat merekomendasikan bahwa tidak perlu dilakukan pemecatan terhadap Clinton. Kenapa? Karena kebohongannya itu tidak membahayakan negara. Nah, itu tidak ada satupun ini, tidak ada implikasinya pada negara menjadi berbahaya. Nah, memang biasanya alat ukur impeachment itu pada negara, pada negara biasanya kencangnya, sehingga alat ukurnya adalah apakah negara kemudian menjadi berbahaya kalau kemudian orang ini tetap dilanjutkan. Saya lupa ingat dalam kasus Trump ya, tapi Trump juga kemudian tidak jadi karena pandangan Senat yang berbeda, walaupun memang Republik waktu itu menguasai Senat. Nah, apakah MPR bisa dianggap membangkang terhadap putusan MK? Ya, putusan MK itu memang hanya mengikat sepanjang untuk dibawa ke proses di MPR gitu. Jadi nggak bisa dianggap adalah sebuah proses putusan hukum yang wajib ditaati. Begitu ya, karena lagi-lagi mekanismenya. Saya termasuk yang mengkritisi mekanisme ini. Kenapa? Karena bobot politiknya terlalu tinggi dibanding bobot hukumnya dan lain-lain sebagainya. Tapi ya apapun itu, itulah yang disetujui ketika kita membentuk pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar, itulah yang terakhir soal Mas Fajrianto ya, soal etika, ya kan? Sama pertanyaan sebelumnya. Jadi soal etika itu begini, apakah etika itu MPR bisa bicara soal etika atau tidak? Itu soalan kita bisa diskusikan juga, ya tentu saja. Tetapi saya kira dalam konteks putusan MK itu dia hanya mengatakan betulkah tuduhan DPR itu benar atau tidak. Itu aja. Jadi dia mengatakan benar, tuduhan DPR benar. Dia tidak mengatakan bahwa presiden tidak beretika, bukan. Dia hanya mengatakan bahwa
tuduhan DPR itu terbukti atau tidak secara hukum? Pelanggaran pidana kah, atau administrasi kah, ataukah kemudian pelanggaran etika? Benarkah tuduhan DPR itu terbukti atau tidak? Itu aja sebenarnya. Jadi bukan untuk mengatakan presiden beretika atau tidak. Jadi dia sekedar melakukan verifikasi, ya, memverifikasi sebenarnya temuan DPR. Itu sifatnya peradilan MK. Nah, memang saya mau bilang bahwa proses etika di kita itu tidak sederhana. Tadi saya sudah sampaikan. Apa maksud etis? Ya, pelanggaran etika itu apa? Nah, etika itu saya kira, saya bukan ahlinya pasti saja, tentu saja ada etika yang berkaitan dengan pribadi, individu, ada berkaitan etika lingkungan, ada berkaitan dengan etika kenegaraan, dan lain-lain sebagainya. Dan sebenarnya ada banyak tuh, ada TAP MPR soal etika berbangsa dan bernegara, yang itu ada 6 jenis etika, ada beberapa di antaranya etika politik ada di situ, etika pemerintahan di situ, etika penyelenggara negara ada di situ. Ya, itu bisa banyak, bisa dilihat walaupun itu bahasanya umum sekali kalau Anda lihat. Termasuk kita punya Undang-Undang 2899 penyelenggara negara yang bersih bebas KKN. Situ juga ada pasal kewajiban dan hak. Kewajibannya itu ada merinci beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggara negara, punya kewajiban termasuk menghormati beberapa hal yang berkaitan dengan etika. Nah, tapi apapun itu tidak sederhana untuk mengkualifikasi presiden kapan melanggar etik atau tidak. Apalagi saya bilang tadi, yang akhirnya bisa mengkualifikasi itu bukan publik. Yang bisa mengkualifikasi itu adalah kepentingan politik atau kemudian partai politik. Makanya tadi hitungannya Mas Dodi itu menjadi menarik. Variabel-variabel yang harus dimasukkan untuk mengatakan beretika atau tidaknya seorang presiden. Dan itu sangat berpengaruh sama ya, konfigurasi partai politiknya. Begitu. Begitu ya, Mas Arsil, Mas Harahap, dan Mas Fadrianto. Baik, terima kasih Mas Uceng atas pemaparan jawabannya tadi. Selanjutnya mungkin saya masih membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan untuk raise hand. 2 orang saja. Ya, ini udah ada 1 orang. Mungkin ada lagi? Oke, cukup 2 orang. Saya persilahkan kepada saudara Rizkon Hasan, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya kedengaran tidak? Terdengar. Ya. Mohon maaf tidak bisa on cam karena sedang di kampung. Perkenalkan saya Rizkon Hasan dari UIN Sunan Kalijaga. Eh, saya ingin menanyakan ke kedua narasumber tadi yang sudah disinggung terkait proses impeachment presiden Indonesia itu melibatkan ketiga lembaga negara yaitu DPR, MK, dan MPR. Apabila dikaitkan dengan model impeachment yang sudah dikatakan oleh Mas Uceng tadi, Indonesia ini termasuk ke dalam kategori legislatur dominan atau congressional model. Hal ini karena proses impeachment presiden sendiri menempatkan keputusan akhir impeachment itu di tangan lembaga legislatif atau MPR. Nah, namun mekanisme impeachment presiden di Indonesia ini tidak sesuai dengan prinsip check and balance. Hal ini karena DPR terlalu dominan dalam proses impeachment dan impeachment presiden ini tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Padahal mayoritas negara yang menganut Kongres model itu melibatkan perwakilan daerah atau regional representatif dalam hal proses impeachment presiden. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tafsiran eh, dari kedua narasumber terkait kenapa DPD itu tidak dilibatkan dalam proses pemakzulan di Indonesia? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudari Desi yang ingin bertanya. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Benar. Baik, ini saya tujukan pertanyaannya untuk Mas Uceng. Di sini saya ingin bertanya, ketika kita kaitkan tadi pasal pemberhentian presiden atau impeachment presiden dari pasal 7A, mungkinkah kira-kira jika impeachment ini terjadi jika wakil presiden itu ingin ambil andil untuk mendepak presiden dari posisinya? Dalam artian ketika kita membaca atau membuka konstitusi pada pasal 8 ayat pertama kan di situ jelas bahwa jika presiden mengangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Nah, ketika kita lihat situasi itu untuk ke depannya, bagaimana kira-kira pandangan dari Mas Uceng? Terima kasih sebelumnya. Salam Mas dari Sulbar. Terima kasih. Oke, boleh diulang nggak? Saya agak miss tadi. Maksudnya kalau dia udah jatuh, gimana? Nah, iya Mas, kan begini, kalau pasal 8 ayat 2 kan, pasal 8 ayat 1, ya, maaf, eh, pasal 8 ayat 1 di sini kan jelas bahwasannya jika presiden itu mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi ketika ini dikaitkan dengan pasal impeachment pada pasal 7 tadi, mungkinkah kira-kira jika impeachment ini itu terjadi karena wakil presiden ingin mengambil andil untuk mendepak presiden dari posisinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Desi. Selanjutnya saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Dodi Ambardi untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut sekaligus memberikan closing statement, Pak. Kepada Pak Dodi dipersilahkan. Mungkin yang lebih banyak pada Mas Rizkon ya, karena spesifik di suara saya udah masuk ya? Oh ya udah deh. Nah, Pak. Oke, tentang mengapa DPD tidak dilibatkan dan kemudian dalam proses politik termasuk impeachment itu mestinya peran DPD seperti apa? Gini, saya akan menjawab ini dengan sebuah ilustrasi saja. DPD itu mereka keinginannya itu adalah ingin memiliki kurang lebih fungsi yang setara dengan DPR. Jadi bikameral mereka bayangkan dan kemudian kayak Senat dan House of Representative di Amerika. Mengapa seperti itu? Karena pengalaman saya pernah bergaul dengan orang-orang DPD ini yang mereka itu mengeluh bahwa mereka itu anak bawang di MPR. Sehingga kemudian mereka ingin supaya fungsi mereka itu disetarakan dengan DPR. Dan mereka kemudian minta, saya saat itu di LSI, seperti apa sih keinginan publik ketika mereka berpikir tentang fungsi DPD itu. Nah, tentu saja saya melakukan survei di level publik dengan sampel yang representatif, persepsi mereka tentang DPD dan seharusnya fungsinya seperti apa. Mayoritas, saya lupa persentasenya, tapi mayoritas berarti itu di atas 50%, mereka menginginkan DPD itu kurang lebih setara dengan DPR kekuasaannya. Dan kemudian dari survei itu, itulah yang kemudian dijadikan basis untuk melakukan tawar-menawar dengan DPR. Nah, tetapi kemudian yang terjadi adalah pada akhirnya DPR lah yang kemudian menentukan apakah agenda penyamaan fungsi DPD tersebut itu diakomodasi atau tidak. Dan kemudian usulan penyamaan itu masuk dalam dalam salah satu komisi di DPR, tapi setelah itu tenggelam. Intinya apa? Di sana itu sebetulnya mengapa DPD itu tidak terlibat dan itu hanya belakangan di MPR? Karena memang didesain sejak awal itu kekuasaan DPR lah yang lebih utama. Dan upaya untuk untuk melakukan balancing DPD dengan DPR itu tidak terjadi. Dan dengan sendirinya di sana itu sebetulnya kan ya DPR akan seperti itu. Apa yang mereka ini kan kayak mereka punya kekuasaan
itu tidak akan dengan mudah mereka memberikannya kepada orang lain kalau itu mengurangi kekuasaannya. Dan itu sampai hari ini keinginan DPD itu tetap tinggi untuk setara, tetapi pada saat yang sama ketika prosesnya itu melalui DPR itu selalu tenggelam terus. Itu yang apa namanya yang mau saya sampaikan. Jadi mengapa check and balance itu tidak berjalan? Kalau seandainya check and balance itu kita terapkan pada dua lembaga bikameral yang kita bayangkan itu akan setara seperti House of Representatives di Amerika dengan Senat di Amerika. Kan mereka itu saling apa namanya saling membalance. Atau kemudian yang kedua itu check and balance-nya itu antara DPR dengan Presiden. Dalam banyak hal itu check and balance sebagai sebuah prinsip itu sering dipidatokan, tetapi realitasnya mungkin balance-nya itu tidak apa uh, tidak mendatar ya. Kekuasaan eksekutif lebih besar dan ini yang kemudian yang nantinya itu mau saya usulkan untuk ke forum teman-teman di sini yang memahami hukum itu karena presiden itu menguasai banyak resources politik dengan sendirinya kita sudah tahu bahwa dia bisa mengangkat menteri, memberhentikan menteri dan seterusnya yang itu menjadi apa namanya salah satu alat kekuasaan presiden untuk tawar-menawar dengan partai. Kemudian yang kedua, yang ini saya kira perlu juga untuk mungkin diatur, itu adalah presiden itu dia bisa menguasai budget, penentuan budget, dan setelah itu mereka itu bisa apa namanya mengalokasikan mana yang dinaikkan, mana yang diturunkan, kementerian mana yang ditambah, kementerian mana yang dikurangi. Resources itu bisa untuk apa namanya dipakai untuk melakukan tawar-menawar dan mengontrol DPR, termasuk kemudian kenaikan gaji DPR dan segala insentif yang diterimanya. Nah, di situ pemerintah itu menguasai resources itu. Nah, yang kemudian yang berikutnya lagi resources apa yang yang dikuasai oleh presiden itu adalah resources ketika mereka itu mengunci donasi-donasi, mengunci atau bukan mengunci ya, memegang kunci donasi-donasi dari sumbangan-sumbangan privat yang itu sampai hari ini itu aturannya saya tidak tahu persis, tetapi itu selalu menjadi kekuatan presiden. Kalau kita kemudian melihat bagaimana bekerjanya di DPR dan kemudian dana yang mengalir DPR dan bagaimana presiden itu ke sana untuk bisa bernegosiasi, itu di sana ada sumber daya itu yang bermain. Itu adalah wilayah yang kita tidak banyak tahu. Mungkin saya alpa ya, mungkin tolong nanti dikoreksi, Mas Uceng dikoreksi bahwa resources yang dikuasai oleh presiden itu ada yang resmi dan tidak resmi, dan itu menjadi sebuah senjata politik yang luar biasa. Nah, di sana itu kan selama ini kayak apa namanya kalau di Amerika itu biasanya presiden kalau sudah menjabat itu semua bisnisnya harus diserahkan kepada pihak ketiga. Di Indonesia ini presiden mungkin tidak memiliki itu, tapi dia memegang kunci resources itu resources dari apa bagaimana memobilisasi dana untuk kepentingan-kepentingan yang apa namanya yang bisa diabdikan pada tujuan yang hendak dicapai oleh presiden. Nah, sejauh ini aturan di situ itu mungkin kurang, perlu spesifikasi atau apa? Nah, itu yang mau apa namanya yang mau saya sampaikan ketika kita bicara tentang apakah itu pembatasan kekuasaan presiden, ini ada wilayah resources, pengaturan resources. Kalau resources itu dikuasai, itu saya kira semua bisa dikendalikan proses politik itu. Itu Mbak Indah. Statement terakhir saya mungkin dalam satu kalimat, pengaturan kekuasaan presiden itu harus melihat potensi-potensi resource yang bisa dikendalikannya. Dan itu bagaimana mengaturnya. Dan itu penting untuk diagendakan, termasuk kemudian dalam forum ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi atas jawabannya serta pemaparan closing statement-nya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Zainal Arifin Mohtar untuk menjawab pertanyaan dan sekaligus memberikan closing statement. Pada Bapak dipersilahkan. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan Mas Dodi ya. Benar tuh secara sejarah memang ada problem soal DPD. Banyak problemnya soal DPD. Termasuk awalnya ketika Undang-Undang Dasar dibuat itu
awalnya DPD cukup kuat harusnya. Ada keinginan untuk menjadikannya kayak strong bicameralism, kalau dalam istilahnya strong bicameralism Sartori ya. Jadi mau dibikin strong bicameralism. Nah, cuma memang pada perjalanannya pembahasan-pembahasan itu melemah, termasuk partai-partai yang awalnya mendorong strong bicameralism itu bergeser, termasuk Golkar. Anda bisa baca misalnya itu di disertasinya Valina Singkasubekti. Situ ada beberapa porsi menjelaskan itu. Nah, tapi apakah DPD tidak dilibatkan sama sekali? Saya kira tidak juga. Kalau Anda baca pasal 22D sebenarnya ada, ya, DPD dapat melakukan pengawasan lah sebenarnya. Dapat melakukan pengawasan. Cuma memang sifat pengawasannya kemudian diserahkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti oleh DPR. Nah, itu memang problemnya. Jadi DPD itu menjadi kayak kecil saja. Apakah DPD tidak dilibatkan? Dilibatkan sebenarnya. Khususnya apa? Dalam penjatuhan presiden di MPR. Karena DPD itu ikut dalam proses sidang MPR. MPR itu kan adalah gabungan antara DPR dengan DPD. Nah, memang salah satu yang problem itu adalah DPD itu kayak terdelusi. Jadi kayak terdelusi gitu, kayak nggak ada nilainya. Kenapa? Karena anggota DPD itu hanya 136 orang, ya kan? 136 orang, sedangkan anggota DPR itu adalah 575. Jadi jauh sekali. Nah, kalau di jumlah atau dilakukan voting, jelas kalah DPD itu, nggak bisa ngapa-ngapain DPD itu. Nah, ini kelirunya ketika proses voting itu diatur adalah penjumlahan anggota DPD dengan penjumlahan anggota DPR. Nah, itu kelirunya. Itu yang membuat DPD menjadi lemah sekali. Karena jumlahnya itu tidak sampai 1/4. Ya kan, dari jumlah anggota DPR. Nggak sampai 1/4. Nah, artinya kalau mau dicontoh, harusnya kita bisa pakai misalnya kayak di Amerika. Jadi, quorum itu ditentukan di kamar, bukan ditentukan antara jumlah anggota DPR dengan anggota DPD. Jadi persetujuannya misalnya begini, persetujuan DPR itu dengan DPD itu ya DPR persetujuan sendiri, DPD persetujuan sendiri. Baru kemudian digabung. Kalau dua-duanya setuju, baru namanya setuju dua-duanya. Kalau satunya setuju, satunya tidak, nah itu biasanya deadlock. Ya kan? Memang itu catatan terhadap strong bicameralism. Kemungkinan deadlocknya tinggi. Itu kata saya lupa Sartori kalau nggak salah. Jadi kemungkinan deadlock itu menjadi tinggi kalau DPR punya kewenangan yang mirip dengan DPD. Kayak di Amerika itu. Makanya dalam beberapa tahun belakangan kan seringkali terjadi apa istilahnya government shutdown kan. Ketika APBN Amerika itu tidak bisa disahkan karena terjadi DPR-nya setuju, DPD-nya tidak. DPD-nya setuju, DPR-nya tidak. Jadi tidak bisa ditemukan kesepakatan dan akhirnya, nah itu akibat quorum per kamar. Saya kira menarik juga sebenarnya kalau ditaruh quorum per kamar supaya DPD itu tidak terdilusi. Anda tahu istilah terdilusi ya, kalau dalam istilah hukum perusahaan itu kira-kira ya suaranya menjadi tidak bermakna karena sedikit sekali jumlahnya dibanding di-compare dengan pemilik mayoritas yaitu DPR. Tapi apakah tidak dilibatkan? Saya kira tidak. Tetap dilibatkan, walaupun dengan porsi yang agak sederhana. Nah, yang kedua, apakah mungkin impeachment itu digerakkan oleh wakil presiden sendiri untuk menjatuhkan presidennya? Ya, Mas Dodi nih harusnya jawab. Secara politik ya sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Saya misalnya dalam kasus beberapa kepala daerah itu terjadi sebenarnya. Ya, saya nggak akan sebut daerahnya, silakan Anda cari-cari aja gitu. Jadi di kepala daerah itu kan begitu tuh. Wakil kepala daerahnya yang melaporin kepala daerahnya ditangkap, dia kemudian yang naik menjadi kepala daerah gitu. Ya. Nah, saya kira gejala itu memang besar. Jadi gejala kohabitasi dalam tanda kutip ya, itu memang tinggi karena sangat mungkin
seorang presiden dengan wakil presiden itu berasal dari dua partai yang berbeda. Ya kan, walaupun mereka mengangkatkan diri pada koalisi, ya bisa jadi, tapi karena tidak ada koalisi yang permanen, tidak ada koalisi sejati, ya sangat mungkin mereka berbeda pendapat dan kemudian di tengah jalan berpindah. Sangat mungkin. Itu bisa terjadi walaupun kohabitasi lebih banyak diistilahkan misalnya dalam, saya lupa disertasinya apa ya, bahas soal Prancis itu. Bekas rektor kita kalau Mas Dodi kalau nggak salah, yang banyak nulis soal Prancis itu, siapa Pak Sofian Effendi. Sofian Effendi, singkat saya. Iya, jadi dia menceritakan gejala kohabitasi kalau Perdana Menteri dengan Presiden itu berasal dari dua partai yang berbeda. Bisa saling gontok-gontokan. Nah, sebenarnya relatif sama kalau misalnya Presiden dengan Wakil Presiden itu berasal dari dua partai berbeda. Sangat ada terjadi nuansa-nuansa kohabitasi. Ini terjadi di JK, Jokowi JK, bukan Jokowi JK, SBY JK. Karena SBY berasal dari Partai Demokrat, JK berasal dari Partai Golkar. Malah Golkar dulu pemenang pemilu seingat saya di tahun pemilu 2004 kala itu. Nah, artinya begini, kalau pertanyaanmu lagi-lagi, mungkinkah itu terjadi secara hukum? Ya mungkin, sepanjang memang dia melakukan pelanggaran. Secara politik mungkinkah terjadi? Nah, Mas Dodi itu yang harusnya yang jawab. Bisakah seorang wakil kepala daerah, mungkinkah wakil kepala negara itu ikut mengagregasi kemungkinan untuk menjatuhkan kepala daerahnya, kepala negaranya? Gitu ya. Baik, Mas. Terima kasih. Apakah sudah memberikan closing statement, Mas? Closing statement-nya sama aja lah kayak tadi. Mas Dodi tuh jawab dulu. Pertanyaan yang terakhir tuh. Secara hitungan politik, mungkin nggak sih wakil kepala negara itu ikut cawe-cawe untuk menjatuhkan kepala negaranya? Apalagi kalau wakil kepala negaranya punya dukungan politik besar. Monggo, Mas Dodi, kalau mau. Kalau yang pernah terjadi di zaman JK, SBY dan pecah kongsi tahun 2009, itu saya kira memang secara politik potensinya ada di atas kertas ya. Tetapi kemudian ternyata ketika JK itu menjadi calon presiden sendiri, kekuatannya kan tidak sebesar SBY. SBY pada saat itu malah menang satu putaran. Nah, jadi kalau seandainya memang punya kaki di partai, wakil presiden itu bisa seperti itu. Itu jalur politiknya ya. Nah, kalau jalur hukumnya kan apakah sebagaimana di sejumlah daerah yang seperti Anda tadi itu sampaikan, wakil bupatinya, wakil wali kotanya itu membongkar sesuatu. Nah, setelah itu jalur hukum ya, dikriminalisasi. Nah, itu kan jalur hukum dan itu bukan wilayah saya. Tetapi kalau seandainya itu secara politik itu bisa, hitungannya biasa saja. Kalau seandainya wakil presidennya punya partai dan dia punya kendaraan berarti. Dan sekarang ukuran partainya seberapa besar? JK saat itu cukup besar. Tetapi ternyata kan suara partai itu tidak kongruen, jumlah suara partai itu tidak kongruen dengan jumlah suara yang diperoleh oleh sang kandidat itu. Itu yang jadi problem dalam sistem presidensial. Ada proses presidensialisasi atau individualisasi. Jadi suara pemilih itu melekat kepada person, bukan kepada partai. Nah, di situ kemudian real politiknya jalan. Pak JK cuma dapat 12%, SBY dapat 60 sekian persen. Jadi apa namanya, di atas kertas mungkin, tetapi probabilitas untuk mendongkel itu bisa melalui jalur hukum. Kalau jalur politik harus punya kaki di apa namanya di partai. Dan saya kira di sini ada bedanya antara JK dengan Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin kan bukan orang partai dia. Nah, dia ditarik karena sebagai tokoh yang kurang lebih dari NU dan setelah itu bisa memberikan elemen dan warna religius pada pasangan Pak Jokowi. Saya kira itu ya apa namanya real politiknya. Jadi agak sedikit beda kan perhitungan politiknya antara Pak JK dengan Pak Ma'ruf Amin. Tetapi di atas kertas itu bisa, tetapi politiknya ya seperti itu. Kakinya harus ada di partai di sini. Itu respon saya yang agak sedikit berdele-dele jadinya, Mbak Indah. Terima kasih.
Makasih Mbak ya. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Dr. Ustrido Ambardi dan Bapak Dr. Zainal Arifin Mohtar. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Yanci Arizona yang telah menginisiasi kegiatan diskusi pada hari ini. Izinkan saya menarik kesimpulan, yaitu pemakzulan boleh saja dan mungkin terjadi. Hanya saja kemungkinan itu tipis. Dan Indonesia mengenal frasa pemberhentian presiden sebagaimana yang diatur dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara yang dilalui untuk melakukan pemakzulan itu ialah DPR, MK, dan MPR. Dalam penjatuhan presiden perlu dikualifikasikan terlebih dahulu apakah presiden itu diberhentikan karena alasan perbuatan pidana, perbuatan tercela, atau alasan administrasi. Maka presiden itu dijatuhkan karena alasan spesifik yang diatur Undang-Undang Dasar, bukan karena kebijakan. Dalam ranah politik, tanpa usulan dari DPR, maka pemakzulan tidak mungkin terjadi. Maka DPR adalah kunci dari pemakzulan itu. Itulah tadi. Selanjutnya, saya ingin menginformasikan kepada para partisipan bahwa Pandeka akan menyelenggarakan kembali seri diskusi pada tanggal 25 Januari dengan tema peta kecurangan pemilu. Itulah tadi diskusi kita hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Salam. Mas Dodi, Terima kasih, makasih ya. Mas Aceng, Ya, terima kasih. Mas Yambadi, Indah juga, dan semuanya. Sampai Makasih ya, jumpa Cek. di Makasih, diskusi Mbak. yang lain. Ya, baik. Pamit ya. Ya, monggo, monggo.